Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Pujastuti. Saya Dianra Khairanisa. Saya Aprilia Maulisa Manasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Kediri. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. Seperti dikutip dari buku ensiklopedia, Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik sampai Kontemporer oleh Adi Sudirman. Wilayah Kerajaan Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala, Kahuripan, dan Panjalu, Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas, seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahaksubaya 1289 Masehi, Kitab Negara Kartagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. kondisi letak geografis peta. Kerajaan Kediri merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu yang berdiri antara tahun 1042 Masehi hingga 1222 Masehi. Pusat pemerintahannya terletak di kota Daha, atau yang sekarang menjadi wilayah kota Kediri. Sebenarnya, nama Daha berasal dari kata Dahanapura, yang diartikan sebagai kota api. Penamaan ini dapat ditemukan dalam prasasti Pamwatan yang dibuat Raja Airlangga tahun 1042 Masehi. Sebelum di Daha, pusat kerajaan awalnya berada di kota Kahuripan. Hal ini sesuai dengan apa yang terpahat dalam prasasti buatan tahun 1042 Masehi dan Serat Calon Arang. Raja-raja Kerajaan Kediri diantaranya Sri Jayawarsa Dijaya Sastra Prabu 1104 Masehi, Raja Bameswara 1117 hingga 1135 Masehi, Raja Jayabaya 1135 hingga 1157 Masehi, Raja Sri Sarweswara 1159 hingga 1161 Masehi, Raja Sri Aryeswara 1171 Masehi, Raja Sri Garanda 1181 Masehi, Raja Sri Kameswara 1182 hingga 1185 Masehi, Raja Sri Kertajaya 1190 hingga 1222 Masehi. Tahukah kamu, pada era kepemimpinannya, kekuasaan kerajaan Kediri meluas sampai hampir ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Pengaruh kerajaan Kediri juga sampai ke Sumatera, yang saat itu sedang di bawah kendali kerajaan Sriwijaya. Di tangannya pula, kerajaan Jenggala berhasil ditaklukkan dan disatukan dengan kerajaan Panjalu jadi kerajaan Kediri. Sejarah kemenangan ini bisa ditemui pada prasasti Ngatan 1135 Masehi. Fase kegemilangan ini makin diperkuat dengan catatan Chow Kufei di tahun 1178 Masehi, seorang kronik Cina yang menyebutkan kerajaan Kediri yang kaya raya dan sejahtera di bawah kepemimpinan Raja Jayabara. Dengan kewibawaannya, ia berhasil membawa kerajaan Kediri dalam puncak kejayaan. Dengan kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera, cita-cita negara pun terwujud dengan menjadi negara yang Gede Obore Padang Jagade Dur Kukuse Ado Kuncarane Ampu Kawibawane. Tak ayal, rakyat pun merasakan kenikmatan luar biasa dengan keadaan negara yang gemah ripah lo jinawi, tata tentram Kartaraharja, yang artinya negara penuh dengan kekayaan alam melimpah dan kehidupan aman dan sejahtera. Prabu Jayabara memiliki konsep kepemimpinan Saptawa pada masa lalu, yakni Wisma atau papan, Wasra atau sandang, Warak atau pangan, Waras atau kesehatan, Wasis atau pendidikan, Wocaksana atau kebijaksanaan, dan Waskita atau kerohanian.
Selain soal kekuasaan dan kesejahteraan, kerajaan Kediri pun cukup disanjung karena memiliki budaya sastra yang kuat. Tahukah kamu, kemunduran kerajaan Kediri mulai dialami pada saat Raja Kertajaya memerintah. Pada tahun 1222 Masehi, terjadi perselisihan antara Prabu Kertajaya dan kaum Brahmana. Saat itu, hak-hak para Brahmana mulai dicabut, sehingga menyebabkan keberadaan para Brahmana ini sudah tak aman lagi di kerajaan. Lalu, mereka melarikan diri ke Tumapel dan meminta bantuan Ken Arok. Mengetahui hal ini, Kertajaya segera mengutus bala tentara untuk menyerbu Tumapel. Sementara di lain pihak, Tumapel mendapat dukungan penuh dari para Brahmana untuk menyerang balik kerajaan Kediri. Akhirnya, kedua pasukan berperang di dekat Genter Malang, dan peperangan dimenangkan pihak Tumapel. Sayangnya, saat itu Prabu Kertajaya berhasil lari meloloskan diri. Begitulah akhir riwayat kerajaan Kediri yang jatuh dalam genggaman kerajaan Tumapel. Mulai saat itu berdirilah kerajaan Singasari bersama Ken Arok sebagai pendirinya sekaligus raja pertamanya. Bukti sejarah kerajaan Kediri. Yang pertama ada Candi Tondowongso, Candi Panataran, Candi Gurah, Candi Mirigambar, Candi Tuban, Prasasti Kamulan, Prasasti Gelunggung, Prasasti Jaring, Prasasti Panumbangan, Prasasti Talan, Prasasti Sirah Kenting, Prasasti Kertosono, Prasasti Ngantang, Prasasti Padelegan, Prasasti Ceker, Arca Buddha Rajasata. Peninggalan Kerajaan Kediri. Kitab Gatot Kacar Yasa. Kitab ini menceritakan perjuangan Arjuna dalam membebaskan putranya bersama Siti Sudari yang bernama Abimanyu. Kedua, Kitab Smaradana. Isinya berisi kisah suami istri yang secara misterius lenyap dari muka bumi akibat terkena api dari atap ketiga Dewa Siwa. Kitab ini disusun oleh Empu Darmaja. Kitab Baratayuda. Isinya menceritakan perjuangan kerajaan Panjalu dalam pertempuran melawan kerajaan Jenggala yang akhirnya dimenangkan oleh Raja Jayabaya dari Panjalu. Alur cerita dalam kitab ini memakai perumpamaan peperangan Pandawa dan Kurawa. Kitab Sumara Santaka isinya bercerita tentang seorang bidadari bernama Harini yang diusir dari Kayangan akibat dosa yang ia perbuat. Kitab ini adalah karya Empu Monaguna. Kitab Wertasancaya. Kitab ini berisi tata cara membuat syair dengan baik. Kitab ini adalah karya Empu Tan Akung. Lalu Kitab Lubdaka. Kitab ini juga disusun oleh Empu Tan Akung. Isinya menceritakan seorang pemburu yang bernama Lubdaka yang seharusnya masuk ke neraka. Kitab Hariwangsa. Kitab ini menceritakan sosok bernama Kresna yang juga menjadi tokoh dalam kitab Kresnayana. Pada kitab ini, Kresna diceritakan menculik Dewi Rukmini pada malam sebelum ia menikah dengan Prabu Bismaka. Sekian dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.